Jadi lawan kita tuh Pak Jokowi selalu bilang, tadi juga di Rapim TNI Polri, beliau selalu bilang bahwa lawan kita dari luar. Ya, kita tuh berlawanan tuh dari luar, karena dari luar tuh juga ngelihat potensi Indonesia ini tuh kita kaya sekali akan nikel, sumber daya alam lainnya gitu. Jadi mereka mencoba mengattack dengan itu. Pasti ada negara yang nggak mau Indonesia jadi negara maju. Oh ya, dan mereka punya proksi-proksi di dalam negeri. Ya, jadi pasti mereka itu, dan itu Proksi? biasa. Oh siapa? Aku nggak menuduh siapa-siapa. Tapi itu strategi perang yang wajar gitu loh. Bahwa negara maju ketika mau menyerang, mereka pasti akan naruh proksi atau mereka menunjuk orang yang sudah ada yang mereka anggap proksi atau dekat dengan mereka untuk di dalam. Kan Belanda juga gitu. Makanya Belanda tuh waktu itu apa namanya? Divided Impera. Dari dalam. Mereka tuh mecahnya dari dalam. Memakai orang kita sendiri. Itu yang saya rasa selalu diulang-ulang ya oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, bahwa yang harus kita waspada itu. Di DPR sendiri, posisi perempuan, which is like you ketua Komisi 1, membawahi banyak fraksi dari berbagai partai. Itu gimana? Berat nggak? Berat banget. Tapi again, not to demotivate perempuan-perempuan lain. Jadi bisa kok. Doable, jadi maksudnya berat tapi ya bisa kok perempuan ditaruh di situ. Gitu. Dan aku juga ingin nunjukin bahwa ini kan baru pertama kali nih perempuan ditaruh di situ jadi ketua. Terus aku waktu terpilih kan usia 40 tuh jadi ketua komisi itu juga termuda untuk di Komisi 1. Jadi dua minority perempuan sama mudanya. Muda, oke. Dan ya bisa lah mudah-mudahan ya. Terima kasih sudah datang Mbak Mutia Hafid. Halo, Thank you for coming. Good to see you again. Good to see you again. Ini dia adalah Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafid. Tepuk tangan dulu dong. Di tengah kesibukan ya, huru-hara sana sini ya, tiba-tiba di Medan ya, tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba di belakang Pak Jokowi, tiba-tiba di belakang Pak Prabowo, pokoknya ada di mana-mana ya. Sekarang terakhir tadi hari ini habis dari mana? Penyematan Jenderal Kehormatan buat Pak Prabowo. Keren banget. Deserve Mbak. Menurut Mbak Mutia gimana? Payak sudah kasih pernyataan publik sebagai Komisi 1 bahwa beliau layak, dan sebetulnya ini tuh udah lama. Jadi kan orang bilang kok baru dikasih sekarang gitu ya. Apakah ini politik transaksional? Enggak, karena saya sebagai Komisi 1 paham betul ketika beliau ditunjuk Menhan pun ini sebenarnya sudah jadi wacana. Tapi bahwa baru diberikan sekarang itu proses, dan sebelum ke situ juga sudah ada penghargaan bintang kepada beliau dari seluruh angkatan darat, laut, udara gitu. Betul. Jadi ini tuh nggak ujuk-ujuk, dan memang dengan prestasi beliau. Aku di Komisi 1 kan 3 periode, jadi membandingkan tantangan Menhan di era beliau tuh luar biasa karena ada kejadian COVID. Betul. Kemudian juga kita melakukan perluasan TNI itu nggak cuma tempur ya, tapi ada ketahanan pangan, kemudian juga ya ketahanan terhadap serangan-serangan seperti virus dan lain-lain. Jadi layak banget sih. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang itu, kita mau main games dulu biar santai dulu nih Mbak Mutia ya. Jadi aku akan menyebutkan sebuah pernyataan. Mbak Mutia sebutkan nama seseorang yang ada di otak Mbak Mutia ketika aku sebut pernyataan tersebut ya. Contoh nih pertama ya. Politikus ulung. Nggak ada lawan sih Pak Jokowi. Gitu ya, the king ya, the kingmaker ya. 5 kali, 5 kali kok nggak pernah kalah ya, nggak pernah kalah. Ini pakai akun kedua, kalau kata di TikTok menangnya pakai akun kedua. Nggak pernah kalah ya. Oke lanjut, yang kedua. Ini awas jangan sampai saya sebut nih. Ketum partai politik terbaik. Kita karena perempuan, kita pilih yang perempuan aja ya. Kita pilih Margaret Thatcher. Boleh kan? Boleh dong. Luar biasa. Tuh, dia tuh hebat banget. Dia di era itu, sekarang aja masih sulit ya untuk ketum perempuan. Di era itu dia sudah jadi salah satu ketum perempuan terhebat, terkuat di dunia. Wah, keren banget ya. Lanjut. Nah, ini menurut Mbak Mutia Hafid. Jurnalis idola. Najwa Shihab. Sahabat aku. Mbak Nana. Aku lihat testimoninya Mbak Nana kemarin tentang Mbak Mutia juga ya kan. Itu luar biasa. Kita harus saling support. Saling support sama ya. perempuan, ya kan? Sip, betul. Lanjut. Negarawan sejati. Pak Prabowo. Siapa? Aku udah feeling sih, pasti Pak Prabowo yang disebut. Lanjut. Perempuan hebat. Ibuku.
Dan semua ibu. Iya, semua ibu-ibu di luar. Tapi apa yang spesial yang membuat? Gue udah sedih duluan. Iya, ibuku tuh nemenin aku dari dari aku tuh kecilnya bandel. Maksudnya pinter sih, sombong. Cuman maksudnya Pinter tapi bandel. Tos dulu nggak sih kita? Tos ya kan. Terus jadi dia sabar banget, terus selalu membimbing aku gitu, termasuk sampai aku tuh punya anak. Jadi perjuangan aku punya anak yang panjang itu ibu selalu di sisi aku gitu. Kita main yang seru-seru, Iya, ya. seru-seru Pilih dong. mana nih ya, pilih mana. Ini kan penampilannya selalu hits ya. Tapi kalau disuruh pilih nggak pakai makeup atau nggak hairdo, pilih mana? Nggak pakai makeup. Iya lagi, bener. Iya kan, Yang bener penting kan. rambut Yang rapi penting ya. rambut cucok. Bener, setuju. Lanjut. Batikan atau pakai jas? Aku suka batik, tapi aku lebih nyaman pakai jas. Lebih nyaman pakai Lebih nyaman jas, pakai ya. jas. Oke, lebih kayaknya Iya. ketua komisi 1. Enggak ya? Supaya kelihatan lebih galak sedikit. Iya bener. Kalau pakai batik manis. Iya, batik tuh kayak Kayak kamu manis. gitu ya. Iya, makanya. Lanjut ya. Heels atau cats? Cats dong. Iya. Cats. Lebih lincah. Meskipun hari ini kemana-mana. pakai heels, tapi Iya, biasanya sama kita juga lagi. Karena kita duduk doang, nggak jalan, Iya, nggak makanya pakai jalan, heels bener. ya. Nah ini, jurnalistik atau politik? Aduh, ini susah banget gimana ya milihnya ya. Tapi kan harus mensyukuri apa yang ada hari ini ya kan. Iya. Jadi aku harus jawab politik. Politik ya, oke. Tepuk tangan dulu dong di segmen awal. Dari nangis sampai ketawa nih, ya ampun. Oke. I really love your style. Thank you, Kayak thank you, outfitmu tuh kayak, wah kalau lihat Mbak Mutia gitu ya, apalagi sekarang sering banget muncul gitu ya, kayak ini badass banget, ini Oh, mama-mama makasih satu banyak, ini. Iya. makasih. Tapi pertanyaanku adalah, ini emang aslinya begini? Begini tuh gimana? Emang aslinya classy, elegan gitu? Atau sebenarnya tomboy, karena tuntutan pekerjaan atau memang gayanya begini? Aku memang suka pakai jas gitu dari dari awal di DPR. Enggak sih, waktu awal di DPR pakai kemeja aja. Terus ada yang bilang, lu tuh nggak kayak nggak ada wibawanya. Kan aku dulu kurus banget. Aku dulu kurus banget. Jadi kadang-kadang bukan disangka kalau lewat satpam aku dicek badan. Waktu awal di DPR, which is nggak apa-apa, cuman kan jadinya lama ya. Iya. Saya kira udah aku pakai jas aja, terus keterusan lebih nyaman. Di DPR tuh dingin banget by the way, jadi emang outfit aku begitu karena memang supaya ready juga kalau tiba-tiba ada rapat dadakan, karena dingin banget jadi harus pakai jas gitu. Jadi memang udah tuntutan pekerjaan dan memang udah kebawa jadinya penyesuaian terhadap ini aja sih kayaknya. Tapi kalau makeup, hairdo, walaupun gue udah tahu jawabannya tadi di backstage tuh ya. Makeup, hairdo sendiri. Kadang sendiri, kadang ada tergantung. Jadi kalau di sini meskipun hari ini sendiri ya. Karena hari ini tidak sendiri. disiapkan. No, nggak apa-apa. Tapi bisa Hari ini sendiri. Kalau dadakan misalnya nggak ada ini semua Untungnya sendiri. jadi presenter wartawan dulu, jadi paling nggak ada ilmu sedikit ya. Tuh. Jadi teman-teman, beliau ini seniorku di jurnalistik ya. Dia presenter, host, terkemuka pokoknya. Dan salah satu ilmu yang bisa kita bawa adalah kita bisa dandan. Mau nggak mau ya kan? Mau nggak mau. Apalagi dulu TV kita kan ada istilahnya kan, pokoknya tidak boleh kucil gitu ya. Iya. Kita di lapangan demo, bukan huru siaran, hara. dan bukan siaran langsung kan, langsung siaran ya kan. Kadang-kadang nggak diprediksi tiba-tiba suruh langsung siaran. Gimana kalau kita lagi kucil ya? Mau nggak mau kita latih skill. Mau nggak mau ya harus kan? gitu. Karena suka tiba-tiba disuruh live ya kan. Nah, itu deh, padahal live-nya di tengah demo Di ya tengah Bu. demo ya, Di tengah minyak semua. minyak. Ya ampun. Itulah skill yang saya bawa dari jurnalistik ke konten makeup ya. Oke, lanjut nih Mbak Mutia ya. Tapi penampilan itu mempengaruhi confidence nggak sih? Kayak you say kan kalau pakai jas tuh ya wibawanya kan mau nggak mau ningkat selain emang dingin gitu. Tapi lebih ke kalau nyaman, jadi nggak semua jas juga bikin kita confident ya. Tapi kalau bajunya nyaman itu bikin confident. Aku yakin itu. Gitu. Oke. Ada satu penampilan Mbak Mutia yang menurutku keren banget adalah waktu penyerahan pesawat. Oh apa tuh? iya. Nah, yang tadi kita obrolin di belakang. Itu keren banget bareng cowok-cowok, bareng Kasat ya. Presiden, Menhan, Presiden. Kasal, Panglima TNI. Dan Ketua Komisi 1 di situ. Cewek sendiri itu pakai. Kayak dalam sejarah baru deh ada perempuan terlibat. Makanya kita juga apresiasi ya. Di era Pak Jokowi, di era Menhan Pak Prabowo, kita tuh juga dilibatkan sebagai perempuan tuh ya luar biasa. Dulu kayaknya nggak ada foto seperti itu ya ketika kita bicara pertahanan gitu. Iya, benar-benar menarik perhatian banget. Biasanya tuh laki semua gitu. Cowok semua. Ini ada Mbak Mutia di tengah-tengah situ, keren banget. Dan itu bajunya itu
dirimu yang bawa atau itu gimana ceritanya? Si jaket bombernya. Iya, jaket bomber. Jaket bomber itu sebenarnya diberikan oleh Kasau karena tuan rumahnya kan waktu itu Kepala Staf Angkatan Udara. Iya, jadi karena pesawat. itu sebetulnya jaket bomber kalau mau terbang gitu. Sama kacamata, waktu itu kan dibagi dua-duanya. Kacamata hitam? Gitu, kacamata hitam gitu. Jadi kita langsung disematkan lah istilahnya. Jadi jujurnya bukan punya aku. Tapi akhirnya jadi punya seragam. aku jadinya, cuman maksudnya bukan aku yang memang itu waktu itu diberikan. Iya. Tapi itu keren banget. Tapi penasaran deh Mbak Mutia, dengan kemunculan Mbak Mutia di ranah yang kebanyakan laki-laki itu, ada yang komentarin gak sih? Iya, jadi orang tuh belum biasa ya, jadi komentarnya macam-macam, mulai yang muji juga banyak sih, alhamdulillah gitu. Karena kan kita juga sebagai perempuan di wilayah yang baru atau nggak biasa gitu perlu disupport ya. Jadi kalau misalnya langsung diserang gitu juga kan kita pasti agak ngerasa down gitu. Tapi yang muji, yang dukung, terutama dari kalangan perempuan tuh luar biasa banyak. Tapi tetap aja ya, masih banyak juga orang yang lihat tuh ngapain sih ada satu perempuan di sana gitu loh. Jadi serangannya tuh aku tahu juga mungkin ini karena lagi musim politik ya. Jadi mungkin aku dianggap tim ses Pak Prabowo, kemudian juga ada serangan. Which is nggak apa-apa, aku udah biasa banget diserang, udah biasa. Karena aku udah makanan dan 3 periode di DPR. I don't mind gitu, I don't mind. Aku nggak pernah bawa ke ranah undang-undang ITE, aku nggak pernah laporin. Selama ini aku oke. Cuman aku ngeliat ketika itu kok serangannya seksis. Nah itu aku yang punya masalah gitu. Kenapa serangannya tuh karena perempuannya. Jadi misalnya, ngapain sih ada perempuan satu di situ, sekretaris ya gitu. Padahal aku tahu persis tuh hater pasti tahu gitu loh posisi siapa aku. Anda gitu kan. Memang nggak semua tahu, tapi pasti kalau hater dia tahu deh, pasti dia udah nyari duluan. Artinya dengan segala hormat, profesi sekretaris itu juga mulia. Cuman perempuan tuh bisa dalam banyak hal, nggak cuma jadi sekretaris gitu. Dan kayak di downgrade gitu karena perempuannya gitu. Kalau yang di situ bukan perempuan ya, mungkin misalnya kubunya tim ses Pak Prabowo tapi laki-laki, mungkin serangannya nggak kayak gitu juga gitu. Itu benar-benar yang kayak ngapain sih ada di situ gitu. Apa sih dia? Ya gitulah. Tapi lebih kepada perempuannya gitu yang diserang. Coba tolong ya dibiasakan karena kayaknya suaranya Mbak Mutia ini di tahun ini incumbent kita ini lolos lagi ya Mbak, gimana? Insya Allah, insya Allah. Kau masih akan melihat beliau ya? Jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Jangan bosan ngomentarin kan juga aku nggak apa-apa orangnya, cuman jangan nyerang perempuannya karena itu mendemotivasi perempuan-perempuan lainnya. Aku hanya khawatir itu. Kalau akunya mah ya udah 15 tahun ini sebagai politisi udah makanan sehari-hari as you say, tapi ya jangan sampai ini menjadi demotivasi buat perempuan-perempuan yang mau masuk politik udah takut duluan. Mutia Hafid segitu, maksudnya udah panjang perjalanannya masih digituin. Kena juga gitu ya, padahal memang kapasitasnya memang layak, emang ada di situ. Ya memang aku memang ngurusin pertahanan gitu. Terus ada lagi yang lucu, saya dampingin Pak Jokowi waktu beliau ke Sumatera Utara. Terus kok Komisi 1 ada di situ? Itu waktu itu beliau lagi meresmikan jalan tol. Terus lah, memang kita DPR itu nggak cuma mewakili komisi, tapi daerah pemilihan kita lah. Pak Jokowi itu ke daerah pemilihan aku. Jadi aneh, cuman saya tuh kalau di itu aku nggak jawabin Mbak. Biarin aja gitu. Nanti biasanya suka ada yang jawab sendiri gitu. Itu emang dapil dia lagi gitu. Lucu sih kadang-kadang, cuman ya aku ngerasa nih kayaknya kalau bukan perempuan mereka nggak akan gini-gini banget deh gitu. Mungkin dianggap perempuan tuh lebih mudah bully, it's bullying sebenarnya yang betul. Sehingga mereka tuh lebih nyerang ke akunya gitu. Betul. Nah Mbak Mutia, tapi melihat kita lanjut aja ya bicara soal itu ya di DPR sendiri posisi perempuan, which is like you ketua Komisi 1 membawahi banyak fraksi dari berbagai partai, itu gimana? Berat nggak? Mau jujur? Berat banget. Tapi again, not to demotivate perempuan-perempuan lain. Jadi bisa kok, doable. Jadi maksudnya berat, tapi ya bisa kok perempuan ditaruh di situ. Gitu. Dan aku juga ingin nunjukin bahwa ini kan baru pertama kali nih perempuan ditaruh di situ jadi ketua. Terus aku waktu terpilih kan usia 40 tuh jadi ketua komisi, itu juga termuda untuk di Komisi 1. Jadi dua minority perempuan sama mudanya. Dan ya bisa lah mudah-mudahan ya, ini kan tinggal sedikit lagi selesai nih. Perempuan bisa kok. Itu bidangnya tuh bidang pertahanan, bidang intelijen, luar negeri. Elit loh itu. Iya, terus ada apa lagi ya? Keamanan laut gitu ya. Ya Kominfo juga, TVRI, RRI gitu. Jadi semuanya ada di situ, tapi ya bisa kok, perempuan pasti bisa. Fraksi-fraksi lain dia diajak komunikasi lebih sering aja. Memang meyakinkannya harus berkali-kali lipat dari ketua yang laki-laki gitu misalnya ya. Karena perempuan dan muda. Tapi kayaknya aku waktu itu perlu setahun sampai setahun setengah. Akhirnya udah bisa
mingle ya. Enggak, bukan hanya mingle, tapi udah bisa mendapat kepercayaan lah gitu. Jadi akhirnya semua fraksi ya kita bisa diskusi dengan baik lah dengan semuanya gitu. Yang adalah jadi 50 anggota di Komisi 1, perempuannya kayak cuma 5. Dan yang di depan yang ngetok palunya perempuan gitu. 45 anggota aku ya laki-laki semua. Wow. Pernah ribut kasiannya mereka. Pernah. Kayaknya tadinya yang udah lama-lama ya udahlah terserah. Apa kata ibu? Pernah ribut gak sih? Pasti. Dan itu demokrasi kita kan. Jadi ya ribut nah tapi ya makin belakangan terus kita saling ngerti bahwa semua mau untuk yang terbaik buat negara. Jadi nggak makin lama makin berkurang di awal-awal ya. Ada satu sidang waktu itu yang aku yang ramai banget ya. Pokoknya waktu rapat sama yang ada Pak Prabowo. Iya itu rapat pertama Menteri Pertahanan, rapat pertama beliau sebagai Menteri Pertahanan. Itu aku lihat Mbak Mutia kayak oh my god. Kok berani banget, karena kan diserang sana sini kan. Iya, mereka juga sambil ngetes kan ketua baru ya, Menhan baru, ketua baru. Coba kita tes. Itu gimana? Iya, jadi semuanya mau ngomong gitu. Terus tapi ya aku nunjukin ya udah kalau misalnya mau ngomong semua ya udah kita dengerin. Itu kan yang ada sekarang di tayangan TikTok apa tuh diedit-edit ya sehingga seolah-olah saya hanya ngedengerin satu sisi. Padahal tuh dua sisi kita dengerin. Aku nontonnya di YouTube parlemen. Nah, dia mau ngomong ini saya dengerin juga sampai selesai. Yang mau ngomong ini saya ini juga sampai selesai. Dan sebetulnya prarapat juga sudah ada rapat kapoksi gitu yang membahas nanti jalannya rapat akan seperti apa. Jadi itu berulang-ulang gitu. Tapi ya harus butuh kesabaran yang luar biasa tinggi. Dan aku berusaha nunjukin ke teman-teman bahwa ya udah mau ngomong apa ya udah kita dengerin. Gitu. Terus lama-lama kan mereka sadar juga ya kalau begini terus panjang nggak pulang-pulang kan. Iya lama. Satu orang ngomong bisa lebih dari semenit. Jadi itu ada yang setengah jam loh. Ada yang setengah jam itu kan itu sebetulnya tuh baru pembukaan yang rame itu baru pembukaan. Karena habis itu kan ketika ngomong substansi ya harus ditutup kan. Nah itu bisa Pak Prabowo tuh mau jawab tuh satu orang setengah jam karena dan itu juga tes buat beliau ya. Beliau waktu itu kan capres berhadapan sama anggota DPR kan gak mudah ya. Pertanyaannya tuh bisa dari yang bagus banget sampai yang kita kurang ngerti juga. Tapi ya karena tapi mereka tetap harus dihargai apapun pertanyaannya karena mereka wakil rakyat. Mereka elected, mereka dipilih oleh rakyat. Jadi untuk mewakili rakyat suaranya jadi mereka rakyat boleh ngomong apa aja. Dan aku agak salut juga Pak Prabowo di situ. Luar biasa ternyata beliau bisa juga dengerin gitu. Dan beliau tuh nggak apa-apa mau rapat panjang 6 jam gitu masih diladenin. Lama-lama teman-teman yang biasa ngomong panjang kan juga lama banget ya rapatnya itu. Makanya kalau nggak mau rapat lama-lama ayo dong kita efisien. As time goes by belakangan udah 2 tahun terakhir ini ya rapat-rapat jadi efisien. Efisien ya akhirnya tahu mana yang perlu dinyatakan. Iya. Rapat terlama berapa jam? Selama kamu menjabat di anggota kalau yang dulu waktu aku dari awal deh. Waktu aku anggota pernah sampai 3:30 pagi. Jadi ini juga pentingnya kenapa perempuan tuh perlu di posisi strategis ya. Jadi kalau dulu aku nanya tuh sama pimpinan aku waktu itu masih anggota di Komisi 11. Kenapa sih kita rapatnya harus sampai subuh gitu. Terus ya ini kalau kan ngurus negara katanya gitu. Terus ngurus negara harus sampai 3:30 pagi ya. Karena itu basically benar-benar tidak ramah perempuan. Asli deh. Aku waktu itu belum punya anak loh. Bayangkan kalau aku udah punya anak harus menjalani begitu. Terus aku jadi ketua, aku coba bikin kita nggak ada rapat lewat maghrib ya gitu. Kesepakatan bersama kecuali ada hal yang genting. Bisa tuh gitu. Jadi sama-sama ngurus negara tapi bisa tuh kita buat kalau kita memang bisa kok ternyata. Dan memang intinya juga bukan perempuannya aja ya, perlu disupport sama bapak-bapaknya juga. Jadi kita perlu support dari bapak-bapak itu juga untuk kemudian ngerubah jadwal dan akhirnya siapa yang seneng nggak cuma perempuan, bapak-bapaknya juga. Iya, malam-malam mereka bisa dinner date dengan keluarga atau have another meeting atau apa gitu. Makanya bicara soal DPR ramah perempuan. Nah, Mbak Mutia, sebenarnya suara perempuan sendiri di DPR tuh sekarang deh ya. 20%. Sudah cukup mewakili nggak? Enggak, kan targetnya minimal 30%. Jadi 20% ini sangat kecil dan kita nggak cuma lihat persentase perempuan terpilihnya ya, tapi juga bagaimana sebaran mereka dipercayakan dalam posisi-posisi strategis gitu. Misalnya di ketua komisi kan kalau nggak salah cuma ada 2 orang. Terus kemudian padahal posisi pimpinan itu ada 80-an posisinya. Ya kali ini kita punya Mbak Puan sebagai ketua DPR ya, tapi sebelum-sebelumnya kan kita juga belum ada perempuan. Jadi ini udah mendingan, tapi again masih underrepresented dalam hal
jumlah perempuan yang terpilihnya dan juga posisi yang dipercayakan kepada perempuan. Perempuannya itu. What's the reason menurut Mbak? Kenapa masih belum capai target 30% keterwakilan perempuan? Susah sih, berat politik. Masih banyak perempuan di luar sana yang kayak apalah itu politik. I don't think that I deserve to be politiknya there. memang masih pemilihan yang ini juga saya rasakan lebih berat dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi artinya memang politiknya sendiri yang belum ramah terhadap perempuan ya. Masih keras, masih belum, ya itulah masih belum, perempuan tuh belum disupport dengan baik gitu. Sehingga akhirnya ya males lah perempuan masuk ke situ gitu, udah harus ninggalin anak. Lah kita aja yang punya anak kan sambilan gitu ya. Lagi kampanye terus kadang-kadang aduh anak gue siapa yang punya, aku pasti bayi banget gitu. Jadi ada gitu-gitunya. Jadi saya juga nggak heran kenapa banyak yang enggan untuk masuk ke politik. Belum lagi kalau berhasil bukan langsung dipuji-puji, yang ngebully juga banyak gitu. Oh masuknya karena A, B, C, D gitu kan? Ya ada gitu-gitu juga. Makanya itulah. By the way Mbak Mutia, ini menarik banget kisahmu, perjalananmu seorang anggota dewan sekarang yang juga berjuang untuk punya anak. Dan aku amazed banget, beliau baru bilang bahwa anaknya umur berapa sekarang? Sekarang setahun setengah. Masih ASI? Masih ASI. Jadi kemarin Anda kampanye sambil pumping? Sambil pumping. Jadi waktu umur 2 minggu dia udah ke DPR. Jadi aku awalnya langsung direct breastfeeding kan. Dibawa ke ruang DPR? Karena aku diingetin betul. Ya pertama usia aku kan udah matang ya. Artinya apa? Aku pengen anakku kuat karena aku takutnya nanti aku udah tua nggak bisa. Jadi dia pokoknya harus kuat intinya itu. Jadi harus ASI. Nah terus yang pertama tuh katanya yang paling bagus kan direct breastfeeding, jadi langsung. Nenek langsung ya Bun? 4 bulan tuh gitu. Jadi dia ke DPR. Oh my God, you kerja ke DPR dan dibawa itu dibawa dari masih bayi. Nah itu tuh ya, orang tuh emang jahat ya sama perempuan ya. Jadi apa-apa salah, ya itu tadi punya. Aku selalu bilang ke orang, kita susah punya anak yang salahin perempuan. Kebanyakan anak yang salahin perempuan. Terus dari gitu nih aku punya bayi nih, aku mau ASI. Aku ngerasanya itu tolong support dong, kan itu udah bagus. Tetap aja ada yang ngebully, itu ngapain sih bawa anak ke DPR? Jadi gimana, gue harus gimana? Gue kan mau dia ASI. Saya juga kerja, saya punya tanggung jawab gitu. Jadi seolah-olah aku tuh jadi perempuan yang jadi ibu yang nggak apa ya, kok nggak sayang banget anaknya dibawa ke DPR gitu. Loh karena dia mau direct breastfeeding gitu loh. Jadi tapi plus minus dan waktu awal-awal tuh mungkin ada baby blues dikit. Jadi kalau ada yang ngomong dikit aku langsung habis itu mimpin rapat. Itulah mama-mama strong ya. Abis nangis langsung. Oke kita mulai rapat hari ini. Rapatnya kan kita ya Panglima TNI lah, sama Menhan, sama Pak Kabin gitu. Untung tuh bapak-bapak tuh suportif banget semuanya. Jadi itu sampai jadi direct breastfeeding selama berapa lama itu dibawa ke kantor? Iya 4 bulan, sebetulnya lebih dari itu. Tapi setelah 4 bulan kadang kalau nggak bisa banget aku kasih ASI lewat botol susu gitu. Ya gitu sih. Terus kampanye tadi katanya pumping di mana? Pakai apron gitu, pumping aja. Pakai apron itu di komisi juga dong, bapak-bapak itu udah biasa kalau aku pakai apron. Dia bilang nanti deh kita ngomongnya nunggu ibu ketua selesai. Gue lama ya selesainya. Ini pumping sejam. Mohon maaf kiri kanan Pak. Ngomong aja, lihat ke sana aja. Jadi akhirnya mereka juga terbiasa dan mudah-mudadan itu ya, cara kita mengedukasi itu gitu ya. Jadi akhirnya mereka ngomong tuh kan gak kelihatan juga sih ketutup. Cuma kan karena mereka mungkin ada suaranya. Gak enak. Iya ada bunyi-bunyi. Ya itu deh. Bayangannya kayak aduh. Jadi akhirnya mereka terbiasa. Oh ya udah. Ya daripada nunggu sejam, habis itu aku juga harus ngomong sama orang kan. Efisiensi waktu kan sehari itu pumping bisa 3-4 kali gitu loh. Jadi ya akhirnya mereka udah terbiasa sih ngomong dengan back sound. Dengan back emang di DPR itu tidak ada Mbak ruangan pumping, ruangan apa gitu? Emang kurang? Ya awalnya nggak ada, terus aku menuntut supaya ada. Memang harus ada yang mulai. Dan ya, akhirnya karena biasanya tuh ya yang di DPR mungkin biasanya anaknya udah gede-gede gitu. Terus ini ada udah ibu ketua baru punya anak bikin repot kata mereka. Tapi ya enggak dong, kan harusnya di DPR tuh nggak cuma anggota DPR ya, ada banyak staff, ada banyak pekerja-pekerja lainnya yang supporting anggota DPR yang perlu ruangan itu. Nah akhirnya aku udah usulin dibuat sekarang. Tapi kadang-kadang ya itu kalau aku ke ruang pumping, aku akan perlu 1 jam yang aku nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pumping. Sementara
I have very tight schedule gitu. Jadi kadang-kadang si bapak-bapak itu aku bilang aja udah lo ngomong aja. Iya benar-benar gue sambil pumping gitu. Nah makanya ini keterwakilan perempuan di DPR mungkin nanti kalau terpenuhi nih Mbak di atas 30% mungkin ya 30% di atas 30%. Tidak hanya ruang pumping Mbak, daycare. Memang yang next levelnya tuh daycare. Ini sekarang ruang pumping aja belum ya, ruang menyusui itu belum banyak, belum di semua gedung. Terus yang berikutnya adalah daycare, karena kita harus mulai ngebiasain tuh bawa anak ke tempat kerja. Dan aku waktu itu bukan dalam rangka membiasakan, emang karena nggak ada pilihan juga. Betul. Aku bawa. Jadi Pak Prabowo, Pak Kabin tuh punya foto anakku masih bayi banget di ruang rapat Komisi 1 baru sebulan gitu. Jadi dan mereka maksudnya bisa kok ketika kita lakukan, mereka juga nerima aja, nggak ada yang nolak. Mungkin nggak berani juga kan. Ya iya yang merintahnya ketua Komisi 1 gimana nolaknya gitu ya. Tapi biar mereka biar biasa dengan itu. Terbiasa gitu. Dan akhirnya nanti next stepnya mungkin di DPR ada daycare juga. Iya, harus. Amin. Disiapkan amin makanya. Mbak Mutia, tapi perjuanganmu untuk punya anak itu, wow. Kamu melahirkan berarti di usia berapa? Mohon maaf. 44 menuju 45 September. Aku Mei-nya 45, aku September lahirannya. Gitu. Jadi di usia 44 tahun. 44 setengah. Menuju 45. Anak pertama? Anak pertama, aku nunggunya 8 tahun setengah, hampir 9 tahun. Terus keguguran berulang. Yang pertama tuh aku udah hamil kembar. Detak jantungnya udah aku dengar dua-duanya. Dokter bilang ini detak jantungnya kuat, that they're gonna be okay gitu. Tapi ternyata belum nyampe 3 bulan gugur gitu. Dan aku kan sambil kerja ya, jadi aku pendarahannya di DPR tuh waktu itu, di toilet DPR gitu. Jadi ya itu, terus habis itu sempat down of course, karena kan nunggu hamilnya aja. Ini juga nih. Ini nih masyarakat nih, ketika keguguran tuh ya udah kita ya sedih, terus dibilang itu karena dia kerja. Jadi seolah tuh kita harus selalu memilih kerja atau keluarga gitu. Seolah itu hanya dua pilihan berbeda. Kalau ada kegagalan dibilangnya itu pasti keguguran gara-gara dia kecapean kerja gitu. Tapi aku waktu itu pegangannya cuma dokter. Ketika dokter bilang kamu masih bisa kerja, ya udah aku kerja gitu. Dan itu nyakitin banget loh, dibilang apa namanya? Itu kan sedih lagi. Ya dibilang apa namanya, ya keguguran karena, dan itu yang ngomong tuh bukan cuma orang yang nggak ngerti ilmu pengetahuan ya. Maksudnya orang yang highly educated itu juga ngomong kayak gitu lingkungan. Mungkin niatnya baik sih ya, supaya ayo istirahat dong gitu. Cuman itu kan membuat kita tambah stres. Anyway, habis itu setahun setengah kemudian aku coba lagi bayi tabung. Aku harus bayi tabung karena ada yang nggak normal sama aku sehingga aku harus bayi tabung. Terus dapat lagi. Jadi bayangin ya waktu itu kan, waktu keguguran aku down banget karena nunggunya udah lama banget. Terus hamil lagi, jadi yang ini dikasih nih. Karena Tuhan cuman mau ngetes aja nih, aku sabar gitu ya. Terus keguguran lagi. Jadi yang kedua itu aku betul-betul terpukul ya, karena udah hamil lagi pun gitu ya. Kita udah bersabar pun kok ternyata diambil lagi, belum usia 3 bulan keguguran lagi. Dan itu juga dokternya juga bilang ini jantungnya kuat kok gitu. Gitu ya. Sempat hopeless juga waktu keguguran yang kedua itu. Sempat banget, yang apa ya, sampai aku istighfar dulu sebelum aku cerita. Ya intinya mempertanyakan Tuhan kenapa sama saya gitu. Karena aku tuh suka baca ya, suka riset. Jadi yang kejadian keguguran berulang itu nggak banyak, kayak di dunia ini cuman kayak 1-2% gitu. Jadi kayak bener-bener handpick oleh Tuhan, ditunjuk lu aja deh dari 1% cewek di perempuan di dunia ini, kamu aja. Terus kita kayak why me? Kenapa? Gitu. Jadi itu untuk menjawab kenapa itu lama banget. Oh my God. Kayak ngerasa apa ya? Apa gue dosa? Nah ini kan yang salah ya. Karena emang manusia tuh penuh dosa. Kita kagak usah nanya kita dosa apa ya, kita penuh dosa. Gitu. Tapi untuk menjawab itu aja lama, sampai akhirnya saya bisa nerima dan akhirnya coba lagi. Dan terakhir dapat. Tapi pertanyaanku nih ya, selama di DPR ya, khususnya di Komisi 1, emang ada keterikatan dengan pertahanan dan perempuan, dan jadi sulit banget tuh ya aku ngejelasin bahwa ya orang kan pikir isu-isu perempuan tuh misalnya kekerasan seksual tuh emang salah satu isu yang amat penting yang harus kita address karena memang persentasenya tinggi gitu, banyak, dan itu emang harus dilawan. Nah tapi masalah kita tuh bukan hanya kekerasan seksual terhadap perempuan, KDRT itu sih banget lah gitu ya. Tapi juga hal yang dalam skala besarnya misalnya pertahanan itu coba lihat ya. Coba lihat Palestina, coba lihat Ukraina, coba lihat waktu itu kan aku sempat ngeliput. Jadi dari dulu tuh aku emang
liputan perang kan sering kan. Iya. Waktu Aceh masih GAM gitu, masih ada GAM dan masih darurat militer waktu itu. Itu siapa sih yang dikorbanin dari kondisi yang tidak aman? Ya perempuan sama anak-anak. Anak-anak sih paling banyak, terus perempuan. Nggak usah sampai perang. Ketika tahun 98 kita ada gejolak, siapa yang paling merasakan? Perempuan, karena harga naik 10 kali lipat. Inflasinya tinggi, yang paling susah ngatur keuangan perempuan gitu. Jadi aku pelan-pelan di dapil aku tuh ngajarin bahwa kenapa saya ngambil isu ini Bu, karena ini isu tuh yang memang sebetulnya sangat perempuan banget. Jadi kalau pertahanan kita nggak bagus, yang paling utama terkena dampaknya perempuan. Makanya I really appreciate, saya apresiasi banget pemerintah saat ini juga melibatkan saya gitu ya sebagai ketua komisi perempuan untuk bicara hal-hal yang terkait dengan pertahanan gitu. Itu keren loh. Banyak yang gak mikir sampai ke situ loh. Bagaimana pertahanan itu dikuatkan justru untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Karena biasanya ketika konflik dalam satu negara itu terjadi, yang itu paling besar dirugikan. Terus banyak yang bilang, tapi emang kita mau perang Bu? Saya pernah ke Irak. Saya pernah ke Irak. Saya bilang, Irak tuh dulu dikenal sebagai negeri 1001 malam. Baghdad kota 1001 malam karena sangat makmur, sangat indah, sangat kaya raya gitu. Sekarang hancur tuh. Jadi kalau kita nggak jaga bisa. Kalau kita nggak jaga dari dalam maupun dari luar. Dari luar kan waktu itu memang ada invasi Amerika Serikat, Inggris dan sekutu. Dari dalam mereka kan pecah, perang saudara. Itu yang aku bilang, makanya kita tuh harus jaga persaudaraan. Dan itu biasanya ibu-ibu paling jago ya. Dan dengan arisan mereka, pengajian, mungkin di agama lain juga ada kelompok-kelompoknya berdoa bersama perempuan-perempuannya gitu. Nah itu karena itu nggak kerasa yang di Irak itu nggak pernah ada yang prediksi kok bisa sampai jatuh perang dan sekarang miskin, rakyat berantakan gitu. Jadi kalau kita nggak jaga, pertahanan tuh nggak boleh di taken for granted, nggak boleh kita ngerasa bahwa Indonesia akan aman-aman aja, harus kita jaga benar-benar. Nah, Pileg hasilnya hampir selesai nih ya kayaknya ya. Pilpres juga, ya kan? Nah kalau dari Mbak Mutia sendiri melihat sebagai seorang ketua Komisi 1 yang menangani pertahanan dan segala macam, ini kan presiden terpilih kita ini Pak Prabowo ya, dari militer ya. Menurut Mbak Mutia gimana? Presiden Indonesia dari kalangan militer? Ya sekarang tantangan dunia kan memang geopolitik ya, keamanan. Jadi mudah-mudahan beliau itu bisa membuat negara-negara yang punya punya keinginan ganggu-ganggu Indonesia itu juga berpikir 1000 kali gitu. Saya kemarin mendampingi beliau sebagai Menhan dan saya sebagai Ketua Komisi 1 menerima Wakil Perdana Menteri Australia dan itu betul-betul kok di situ ditunjukkan. Pertama dia langsung mengucapkan selamat ya. Dia nggak nunggu-nunggu sampai selesai, itu udah langsung ngucapin selamat. Nggak nunggu sampai real count KPU selesai 100%. Karena mereka juga mungkin sudah punya survei, sudah punya exit poll Pertama dia menyampaikan selamat dan mengatakan bahwa Anda memang Presiden Indonesia berikutnya, sudah dinyatakan begitu. Terus mereka tuh kelihatan sekali menunjukkan keinginan untuk punya hubungan baik dengan Indonesia. Jadi artinya Indonesia tuh strategi sekali gitu. Orang mau berhubungan, berkawan baik dengan Indonesia karena kita tuh marketnya luas, posisi kita sangat strategis gitu. Jadi kita berharap bahwa lebih banyak lagi negara-negara yang bisa memandang dengan hormat kepada Indonesia. Ini sudah dimulai di era Pak Jokowi. Mudah-mudahan di era berikutnya kita bisa lebih dihormati lagi. Dihormati lagi. The real macan Asia kembali lagi gitu ya. Karena program-program Pak Jokowi kayaknya butuh calon pemimpin selanjutnya yang punya nyali nggak sih, kayak hilirisasi, food estate dan segala macam, butuh yang emas dari segi pertahanannya itu kuat gitu ya. Iya, jadi lawan kita tuh Pak Jokowi selalu bilang, tadi juga di Rapim TNI Polri beliau selalu bilang bahwa lawan kita dari luar. Ya, kita tuh berlawanan tuh dari luar karena dari luar tuh juga ngelihat potensi Indonesia ini tuh kita kaya sekali akan nikel, sumber daya alam lainnya gitu. Jadi mereka mencoba mengattack dengan itu. Ingat gak sih dulu kita tuh ya waktu sama Belanda itu perangnya tuh awalnya bukan perang-perangan, perang fisik gitu. Beda dengan ketika Jepang masuk, Belanda tuh masuk dengan dagang. Ya kan, Belanda tuh udah masuk ngambil rempah-rempah awalnya gitu. Jadi mereka tuh dengan dagang, lewat ekonomi, bukan lewat datang Indonesia senjata gitu, jajah gitu bukan. Jadi itu yang justru harus diwaspadai. Jepang ketika itu 3,5 tahun. Belanda yang lewat jalur ekonomi, jalur dagang 350 tahun gitu loh. Karena orang sadarnya aja mungkin udah 100 tahun baru sadar bahwa kita terjajah. Ternyata kita dijajah. Ternyata sumber daya
luar biasa kita dikuasai yang lain gitu. Dulu kita berdagang sampai mereka bisa buat yang dagang tuh VOC aja, bukan orang Indonesia. Terus kita jadi buruh aja dibayar sama VOC, terus yang jualannya VOC gitu. Terus kita nggak sadar karena dikasih gaji, dikasih kita terbuai gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai ke depan karena kita juga melihat potensi perang asimetris namanya. Jadi dia bukan perang fisik menggunakan senjata, tapi masuk melalui berbagai lini, termasuk yang paling utama adalah melalui ekonomi. Gitu. Oke, so kita berharap ke depan tentunya kekayaan alam kita, perekonomian kita tetap strong ya. Karena pasti di luar sana Mbak, aku percaya pasti ada negara yang nggak mau Indonesia jadi negara maju. Oh ya, dan mereka punya proksi-proksi di dalam negeri, ya. Jadi pasti mereka itu dan proksi? itu biasa. Oh siapa? Aku nggak menuduh siapa-siapa. Tapi itu strategi perang yang wajar, gitu loh. Bahwa negara maju ketika mau menyerang, mereka pasti akan naruh proksi atau mereka menunjuk orang yang sudah ada yang mereka anggap proksi atau dekat dengan mereka untuk di dalam. Kan Belanda juga gitu, makanya Belanda tuh waktu itu Divide et Impera, dari dalam. Mereka tuh mecahnya dari dalam, memakai orang kita sendiri. Itu yang saya rasa selalu diulang-ulang ya oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, bahwa yang harus kita waspada itu. Oke, thank you banget Mbak Mutia. Makasih, mudah-mudahan gak terlalu berat, tapi ini kan penting ya. Tidak berat sama sekali. Dan ini gak cuma bapak-bapak, ibu laki-laki yang harus tahu, ibu perempuan juga harus tahu. Paham, betul. Thank you so much. Thank you so Good luck. much. Salam buat babynya di rumah ya. Ingat, kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich, and talented. Bye-bye. Bye. See ya.